Tiap Natal tuh adalah a very Jesus celebration, holiday celebration juga. It's about celebration. Cuman di bioskop baru-baru ini ada keluar satu film keren. Filmnya adalah The Carpenter's Son, menceritakan masa kecil Yesus. Mendengar cerita Natal, yang kita tahu adalah kelahiran Yesus. Kita lupa kalau ada struggle di belakang itu. Yusuf itu struggle banget gitu loh. Ternyata jadi bapaknya Yesus yang punya berbagai kuasa itu nggak gampang loh. Dan dia juga bergulat dengan imannya, sebetulnya bener nggak sih? Mengenai masa kecilnya Yesus, gue langsung lompat straight to the point. Berarti film ini biblical accurate atau enggak nih? Sukacita itu hadir di tempat yang nggak higienis, yang kotor. Jadi ada painful tapi joy. Natal not only joy but joy and sorrow itu didekap. Sorrow yang seberat apapun tidak pernah menghilangkan sukacita. Justru sukacita yang terbesar datang di tengah sorrow. Kita juga menghindari penderitaan, tapi seberapa bisa kita menghindari penderitaan? Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, di masa Natal yang begitu indah ini kita kedatangan teman kita, bestie kita. Please welcome Ko Johan Nugroho. Oi. Gila, semua bersuka cita dan berbahagia karena lu datang kok. Dan tertawa. Menutupi kesedihan. Bukan menutupi. Memeluk kesedihan. Mendekap kesedihan. Langsung straight to the point. Karena Natal 12 episode belakangan kita sudah masuk ke 12. Masa Natal 2025. Ingetin ini teman-teman, Desember 2025 yang akhir tetelestai gitu bahasanya. Harusnya momennya Pasca ya, tapi ini momen Natal. Yes. Merry Christmas buat teman-teman semua. Kayak video ini akan tayang mendekati Natal atau nggak di hari Natal itu. Wow, kita kedatangan Ko Johan tuh, gue udah sering banget lah ya cerita. Lu tuh di Sing ya? Iya, Sing adalah titik-titik. Community. Keren ya. Tapi itu dari ibadah kontemporer GKI Puri Indah. Yang lebih kontemporer lah gitu. Iya, lu ada di sana tiap minggu? Yes. Hampir tiap minggu. Sebulan sekali boleh keluar kota. Berarti jatah sebulan itu cuma 12 kali setahun ya? Ya. Ya oke lah, teman-teman bisa datang visit. Welcome. They have a very nice, Lu belum pernah datang, parah lu. muka pendosa tuh kayak gitu. Minggu ini gua kontra terakhir, janganlah kalau ada pelayanan nggak apa-apa. Nggak, gini, gue punya klarifikasi. Gue pernah datang sekali. Serius? Sebelum podcast kita mulai. Oke. Jadi Ibadah. iya, inget gak yang lu kenalin gue ke semua orang dengan segala kerendahan hati dan hormat. Gue lupa semua orang-orang itu nama-namanya, Iya. tapi gue ingat. Itu masa-masa indah. Mungkin karena gua merindukan lu, Iya. lu nggak datang, gua Janji tagih. banget, janji banget Januari datang. Kan gue Januari gabut. Oke. Salaman. Salaman. Tuhan membebat lu kamu, bro. Itu pesan terselubung tuh. Iya, Januari gabut. Jadi gue bisa datang. Tapi anyway, kita hari ini mau bahas satu tentang topik keren menurut gue, Natal. Yes, Natal. Tapi bosen banget kalau kita cuma ngomongin Natal. Sering boleh ngomong banget. gitu loh. Oh, gitu ya. Omongin sama orang Kristen ada mau bosen Natal itu kan Gawat. inti. Iya benar. Cuma maksud gue adalah enggak bukan. Yang lebih kreatif gitu. Oh iya. Coba yang kita bahas ke sisi yang lebih kreatif. Natal kita udah tahu lah, cerita tentang Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir. Kita udah ngomongin Maria, kita ngomongin Yusuf, orang Majus dan sebagainya. Itu cerita yang kita orang-orang percaya udah sering dengar. Tapi gue terus percaya sampai hari ini kalau joy itu tetap ada. Joy itu nggak hilang. Setiap Natal tuh adalah a very Jesus celebration, holiday celebration juga. It's about celebration gitu. Cuman di bioskop baru-baru ini ada keluar satu film keren. Yang ternyata sekarang udah hilang. Oh, udah hilang. Cepet banget. Gue bahkan belum sempat nonton. Cuman gue tertarik untuk nonton. Filmnya adalah The Carpenter's Son. Carpenter's Son. Topik ini datang dari Ko Johan nih. Yes. Carpenter's Son lu berarti udah nonton? Udah. Gue pengen tahu dong singkat padat jelas. Jangan film. tanya tonton di mana ya. Iya. Di layar lebar pokoknya. Lebar pokoknya. Coba gue penasaran nih. Film ini gue cuma lihat trailernya doang. Oke. Gue belum nonton filmnya. Keren. Iya.
keren banget tapi menurut lo. Oke, gue pengen tahu dulu dari lo. Ya mungkin belum tentu semua orang suka ya, karena agak beda mungkin dalam film-film Yesus yang lain, karena memang agak justru threatening gitu loh, agak lumayan menakutkan dan ada perspektif-perspektif yang tidak orang Kristen pada umumnya lihat mungkin ya. Dan mungkin mengganggu bagi beberapa orang Kristen karena cukup gelap, cukup psychologicalnya juga cukup konflik ya. Oh serius? Segitunya? Bayangin kan ini film ini diambil dari Gospel of Thomas ya. Gospel of Thomas kan tidak masuk di dalam kanonisasi Injil kita gitu kan. Nah, Gospel of Thomas itu menceritakan kisahnya Yesus di masa remajanya sampai sebelum pelayanan, itu kan nggak ada di. Berarti film ini kita langsung to be clear aja ya. Ini film adalah menceritakan masa kecil Yesus. Ya. Makanya judulnya The Carpenter's Son. Ada masa babynya cuma itu sejenak doang, tapi mayoritas adalah remajanya itu. Sebelum 13. Kalau 13 kan Yahudi ada namanya bar mitzvah, dianggap sudah dewasa ya. Sebelum itu tengah-tengah. Childhood kali ya, childhood sama teenagers. Anak tukang kayu ya. Yes. Bukan Jokowi tapi. Karena Jokowi anak tukang kayu. Emang gitu. Emang iya ya. Apa? Oh, iya. Walaupun Jokowi gak bakal nonton juga tapi ya udahlah. Ya oke, kita balik ke filmnya ya. Jadi itu cerita masa-masa awal Tuhan Yesus lahir, bertumbuh. Tapi gue nangkep satu hal menarik nih. Pas lu bilang ternyata ada psychological yang main di sana, disturbing di sana. Gue langsung lompat straight to the point. Berarti film ini biblical accurate atau enggak nih? Karena banyak orang, khususnya di zaman sekarang, kita semua lah termasuk gue, di Alkitab tuh seakan-akan hening mengenai masa kecilnya Yesus. Itu kan pembelaannya bagi kelompok Injili kan, orang itu dilihat dari karyanya. Ada kitab Yohanes tidak mungkin menuliskan semuanya gitu ya. Tapi itu memang sesuatu karena hening, makanya banyak orang bisa berspekulasi atau menginterpretasikan secara beda. Jadi kalau ruang, makanya jangan diem lu. Kalau diemin anak kan orang bertanya, ini bapak gue kenapa gitu kan. Ya jadi di situ adalah masa-masa ruang antara yang aku rasa menarik sekali sebetulnya. Walaupun kita tidak bisa bilang salah atau tidak salah sepenuhnya, itu kan sebuah pembacaan, sebuah tafsiran satu komunitas. Kalau itu mungkin, tapi memang kita Kristen tidak menerimanya sebagai kanon karena dianggap sebagai gnostik. Gnostik itu satu paham yang percaya hal spiritual itu lebih baik daripada hal yang material. Nah, di situ ditulis banyak di Nag Hammadi, Injil Yudas, Injil Thomas dan segala macamnya. Cuma memang kalau kita melihat itu ada sesuatu yang menarik, tafsirnya yang perlu diperhatikan. Mungkin perhatikan, saya pribadi ya tertarik. Ternyata jadi bapaknya Yesus yang punya berbagai kuasa itu nggak gampang loh. Karena di film itu Yusuf itu struggle banget gitu loh. Yusuf struggle? Iya, jadi waktu lahir dia lihat, kalau kita kan lihat mereka indah bareng. Waktu ini dia lahir, ini kan bukan anak gua gitu loh. Dan gua dijanjiin dia something, dia tuh struggle. Dan dia juga bergulat dengan imannya, sebetulnya bener nggak sih? Bahkan dia memaksa dirinya bagaimana harus mendidik dia dengan benar gitu loh. Oh, nggak pernah dibahas tuh. Nggak pernah dibahas kan sebetulnya kan. Iya. Ya, tapi kita nggak usah ngomong ini ada atau nggak ada, tapi itu struggle itu harusnya real ya. Karena human, iya. Human ya. Dan apakah Yesus waktu kecil kuasa-kuasa mujizat itu belum ada, pertanyaannya kalau kita lihat, apa muncul baru mau 13, belum tentu kan. Lah sah-sah aja sebetulnya, walaupun kita tidak percaya itu sebagai canon. Kalau kita melihat dengan imajinasi, yang suka film, yang suka interpretasi, itu nggak gampang. Gue tahu bahasa kerennya, kuasanya. Exegesis. Ya. Kan kayak film-film Spider-Man awal itu kan, Spider-Man punya kuasa kan bingung mengendalikan kuasanya. Iya, dia belajar lah. Dia belajar, tapi kan itu Spider-Man. Gitu. Mana gitu. Nah itu kan aku lihat, oh ini kok kayak Spider-Man nih. Tapi di film itu ditunjukin hal-hal seperti itu gitu. Iya, jadi ketika dia melakukan miracle. Cuma waktu aku bandingin sama Injil Thomasnya agak berbeda. Kalau di Injil Thomas tahu-tahu dia bisa bikin dari tanah liat, terus burung bisa hidup dari sana, ada kehidupan. Kalau di film itu agak serem juga sih, dia bunuh belalang terus hidupin lagi. Dibunuh terus hidupin lagi. Kok gue punya kuasa? Oh, gitu. that's why it's disturbing. Tapi di kitab Thomasnya sendiri lebih serem bagi aku daripada film itu, karena kalau di Injil Thomasnya itu sendiri itu bahkan dia sempat ada konflik itu dengan anak bisa meninggal karena dia gitu loh, sehingga sampai dia ditakuti tinggal di kotanya, harusnya papa mamanya harus pindah ke beberapa tempat. Nah itu dimunculkan dia berpindah, tapi kalau sampai dia ada anak mati karena dia marah atau apa itu nggak ada di film itu, nggak ada. Jadi kalau di kitab Injil Thomasnya saya baca
serem juga gitu. Iya, tapi kalau dari lo, menurut lo apa yang lo dapat gitu dari film? Karena kan oke lah, kita mikir dari setiap film ada yang benar-benar pure fiction, itu dan fiction ini kita nggak bisa bilang ini fiction or fact ya. Jadi mungkin benar-benar kalau kita bilang dari tradisi Kristen, kita jelas itu tidak masuk di dalam kanon kita. Itu Benar. spekulatif, Masih penafsiran, spekulatif. ya. Udah Gnostik itu kan sudah termasuk tidak dianggap ajaran yang sah dalam kekristenan. Yes. Mereka ada spekulatif interpretation dengan paham filsafat mereka. Nah ini dispekulatif lagi sama yang buat film gitu. Iya, tapi bukan berarti kita nggak bisa kritis ya. Kita nggak bisa melihat bahwa ternyata ada pandangan yang lain. Ya? Contohnya ada pandangan yang lain yang sebetulnya wah nggak gampang loh jadi Maria. Nggak. Kalau kita kan baca, oh dia lahir dia janji, tahu-tahu dia disalibin nama Yesus. Tapi kita nggak pernah bayangin bagaimana ya kira-kira struggle dia sebagai ibu, seorang anak yang Gue suka nih, karena setiap kali kita mendengar cerita Natal, yang kita tahu adalah kelahiran Yesus. Iya. Which is good, and which is that's the main character. Betul. Dan itu adalah joy-nya. Kita percaya itu banget. Terlalu positif juga kadang-kadang. Benar, tapi kita lupa kalau ada struggle Yes, di belakang human, itu. Gue yakin banget kok, teman-teman. Yusuf Maria ketika melihat bayi Yesus itu sama kayak orang tua melihat kelahiran anaknya, penuh sukacita. Tapi kalau Yusuf penuh berbeda, kalau di film itu gambarin Yusufnya agak ada distant. Oh iya, karena bukan anak dia. Bukan anak, jadi dia agak distant, Marianya seneng, tapi Yusuf, makanya yang di film itu digambarkan Yusufnya yang struggle. Yusufnya struggle untuk memahami itu gitu. Dia kadang-kadang ragu dengan imannya, apakah benar, apakah jangan-jangan ini justru bukan God gitu loh. Iya, pada saat itu ya, lucu banget. Karena orang Gnostik itu gini Jul, orang Gnostik itu percaya yang menyelamatkan itu knowledge, pengetahuan bahwa dia itu sesuatu yang supranatural. Jadi biasanya Injil Gnostik itu menggambarkan orang-orang yang tidak bisa mengerti hal-hal yang supranatural, kan itu di luar common sense-an mereka gitu. Di luar logika. Di luar kepercayaan mereka. Maka Yudas itu dianggap ngerti banget karena Yudas itu, kalau Injil Yudas itu akhirnya benar-benar merelakan Yesus untuk disalib. Jadi Yudas itu pahlawan, membuat Yesus itu lepas dari tubuhnya yang fana. Yudas itu dianggap ginosko itu dari kata pengetahuan, memiliki pengetahuan yang sampai benar-benar tahu dan rela dianggap pengkhianat demi Yesus bisa. Itu dari salah satu Injil Gnostik. Kok lu bisa sih dapat akses buat baca gitu? Keren. Apa karena sesat? Enggak, gue coba penasaran aja. Itu lama udah Injil, dulu kan beberapa tahun lalu ada isu Gnostik gospel kan karena penemuan baru ceritanya gitu. Jadi Gnostik itu menghargai pengetahuan, maka orang-orang itu bergulat untuk mengerti pengetahuan. Nah di situ Maria yang lebih ngerti gitu. Nah makanya itu gereja tidak menerima ini sebagai kanon. Tapi kalau aku rasa ketika kita melihat ini, melihat perspektif yang lain, kita juga bisa melihat yang benar lu bilang, sisi humanity. Karena bayangin ya, kita baca teks kita, oh Herodes itu membantai anak. Kita kan juga baca teks kan. Coba bayangin beberapa tahun lalu aku benar-benar bikin drama waktu itu. Ada tentara Romawinya, ada 2 lantai, anaknya tak lempar dari atas. Babynya. Jadi lu gak cuma bayangan gitu, ditusuk terus dilempar dari atas, jemaat bisa teriak gitu kan. Ini dramanya di Kebaktian Umum nih ya? Di Kebaktian Natal 24 Desember tahun lalu. Enggak tahun-tahun sebelumnya. Oh, tahun-tahun sebelumnya. Hospitality itu ada mama di atas loteng, itu bener-bener sampai 2 loteng akhirnya ditarik Romawi, dilempar ke bawah. Itu kan mama-mama bisa gitu. Kalau kita baca teks itu kadang-kadang enggak, film itu membantu. Makanya di film itu, wah itu benar-benar kelihatan waktu Maria sama Yusuf mau melarikan diri tuh ada bayi-bayi yang dilemparin ke api. Jadi mereka juga takut. Itu, wah bagaimana mereka menjaga Yesus. Jadi real banget sebetulnya film itu cukup bisa membantu kita. Ih seru banget. Gila. Dan bagaimana Yesus disalah mengerti sama papanya, konflik sama orang tuanya, orang tua yang menekankan kerohanian yang sangat kuat. Suruh ngutip ayat, suruh ngapalin ayat. Yesusnya suruh, ayo ucapkan doa hijau. Belajar. Ya. Tapi kalau di Injil Thomasnya berbeda. Yesusnya malah mempermalukan para yang guru-guru yang mengajar dia. Jadi ini tidak serta-merta mirip jadi Injil Thomas. Ini benar-benar kreativitas juga pembuat film yang terinspirasi dari masa itu sebetulnya. Iya dijadiin film, visualisasi dan sebagainya. Gue suka bagaimana waktu itu barusan lu tempat ngomong tentang lu kalau baca teks, ya udah lu baca kan. Tapi lu butuh imajinasi, lu butuh membayangkan. Lu karena itu kita percaya itu beneran terjadi, teman-teman. Dan itu miris. Jadi lu Natal itu miris. Iya.
Lu bayangin lu bayangin lu punya lu udah nikah kan? Tahu-tahu istrimu hamil. Terus tahu-tahu waktu mau ngelahirin lu gak ada tempat, gak ada rumah sakit. Ya. Akhirnya lu ke rumah sakit Ya, yang bener, Yesus. di rumah sakit yang benar-benar gak ada AC-nya, yang tersisa pandemi apa, dan kamu di situ harus padahal lu bisa punya uang, punya akses, bisa bayar semua. Akhirnya lu harus lahir di tempat yang aduh mungkin gak seideal yang lu punya sekarang. Lu rasanya gimana sih? Gue sumpah mati. Lu tau gak renungan gue seminggu 2 minggu ini itu tentang Yusuf. Di situ kan gue nih izinin gue cerita di ini seru banget. Gue bayangin Yusuf. Baru tahun ini gue renungin Yusuf banget. Yusuf itu kan dia terpaksa ke Bethlehem. Baca Lukas. Karena sensus. Karena sensus bener. Dia harus ke kaisar suruh datang, dia terpaksa pergi. Gue ngebayanginnya unta atau kuda nggak mungkin, unta juga agak susah, keledai. Iya, keledai. Maria, terus, bro. Logika ya, kita kita bikin logika. Maria kalau di Bethlehem lahir Tuhan Yesus berarti udah 9 bulan. Ya, biological inilah. Kecuali prematur mungkin. Tapi itu aja, berarti kita langsung berasumsi perutnya gendut. Dan dia akan susah gerak, susah jalan. Nyampe Bethlehem mereka berekspektasi dapat tempat mungkin buat istirahat ya. Dan tidak berekspektasi kalau Maria akan hamil di Bethlehem. Gua ya hamil lahirin. Lahirin. Gak akan lahirin di Bethlehem gitu. Kayak ya udahlah kita kelarin sensusnya dulu baru kita siap-siap. Cuma Maria harus ikut karena udah jadi istri. Makanya dia harus ikut. Terus habis itu dia ikut berdua traveling ke Bethlehem. Gak ada aplikasi buat sewa Airbnb dan sebagainya. Kalau jadi dia harus booking di tempat kan. Ini gue excited banget karena gue renunginnya seru banget. Begitu udah nyampe kayak Yusuf, lu bayangin Yusuf ya ampun. Mungkin karena gue udah nikah kali ya jadi agak relate. Mungkin karena udah nikah kali ya. Jadi si Yusuf sama Maria nggak mungkin bantuin, ya ampun. Di situ mungkin dia udah mau beranak gitu kan, perutnya udah kesakitan, dia udah kontraksi. Bayangkan seberapa Yusuf itu stres. Gue juga stres bayangin ya. Iya. Kayak lu bayangin dia ketok-ketok pintu kan. Dan lahirnya normal loh. Iya, dan lahirnya normal. Lu kalau operasi lihat, temen gue lihat normal, luar wajahnya pucet. Dia nemenin istri waktu normal, dia bilang, aduh, lu kalau lihat istri lu normal, lu bakal cinta dia lebih lagi. Dia berusaha kuat, bro. Serem banget gitu. Iya, lu bayangin. Itu di mana? Di kandang. Itu banyak kotoran, bekas kotoran gak higienis. Bayangin lo, sukacita itu hadir di tempat yang gak higienis, yang kotor. Jadi ada painful tapi joy. Makanya gue bilang Natal not only joy but joy and sorrow itu didekap. Dan lu tahu nggak? Itu kan 2 lantai rumahnya. Di atas pasti ada orang udah penuh kan. Iya. Dan ada ibu hamil, nggak ada yang mau turun gantiin itu, ibu ke atas aja untuk ngelahirin. Nah bener, sumpah gue mikirin. Nggak ada loh. Yusuf pasti ngomong ke rumah-rumah kayak, iya istri saya hamil, boleh nggak ada tempat? Itu pria-pria atau cewek-cewek yang kayak lagi sehat juga nggak ada yang mau kasih tempat itu gitu ya. Kota kayak Jakarta, takut dirampok, itu kota kecil, kota mereka, dan kota itu disebut Bethlehem. Beth itu rumah roti, nggak ada roti di situ. Bayangin loh. Hanya itu. Tapi itu jadi apa? Gue kalau khotbah, kalau KKR bilang, justru dia mau hadir bukan orang yang hatinya bersih, hatinya yang kotor, dia tetap hadir memberikan kebahagiaan di tengah sukacita di tengah penderitaan lo. Gitu kan. Gue tuh sampai mikir gila gimana cara gue jadiin itu visualisasi yang benar. Kayak bener-bener Yusuf dengan struggle-nya, Maria kesakitan, Yusuf frustasi, sedih kali dia lihat Maria kesakitan tapi dia harus cari tempat yang gak ketemu tebu. Terus gue ngebayangin gila itu sisi kemanusiaannya. Gue bayangin manusianya banget waktu itu. Harus. Benar. Reform percaya 100% manusia. dan cuma kadang-kadang orang suka Tuhannya aja supaya bisa berkuasa, bro. Tidak suka kemanusiaan yang terbatas, yang terluka, yang tertindas. Sukanya kalau pakai kata Tuhan bisa menindas, bisa berkuasa. Dan iya kayak apa yang gue dapat gitu dari perenungan gue ya kayak the struggle is very real gitu. Dan Natal emang sih kita lihat sekarang sukacita, joy itu di mana-mana, lagu yang begitu bagus, makan, ibadah. Tapi waktu itu kalau renungin the real Christmas-nya itu kayak gila, itu sesuatu banget loh kok. Betul. Dan dia datang di kandang hewan yang bau itu. Lu kalau lihat ayat itu, lu akan bilang ini. Makanya lu relate dengan ayat serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya.
Dan gue gara-gara itu juga menafsirkan, bayangin lo, makanya Yesus sangat dekat sama anak kecil, karena dia pernah dengar cerita anak-anak sepantaran dia mati semua, cuma dia yang selamat. Maka itu dia kalau lihat anak kecil pasti dia bayang ibunya, bayang ini, kenapa gue datang banyak anak itu, maka dia menghadirkan sukacita kepada anak-anak yang kecil. Itu gila sih. Jadi Natal itu bagi gue bukan joy. Dulu gue sih parah sih, bikin drama Natal selalu bikin orang nangis. Sampai kadang-kadang kenapa sih Natal jadi nangis gitu loh. Karena gue melihat sisi kesedihannya doang gitu loh. Tapi lama-lama gue juga lihat ada joy-nya loh. Tapi saya tetap tidak rela menghilangkan soronya. Karena kenyataannya itu yang justru bisa manusia untuk bisa mendekap sukacita itu, soro itu selama kita di bumi itu nggak bisa kita hindari. Tapi soro yang seberat apapun tidak pernah menghilangkan sukacita. Justru sukacita yang terbesar datang di tengah soro, ya. Jadi semoga teman-teman Hello God terhibur. Bisa ya lo mengkaitkan itu ke situ. Bisa-bisanya lo ya. Tapi kamu akan jadi imbris banyaknya soro kan? Bukan soro, banyak joy yang pernah ada. Dan tidak terulang dan tidak hilang. That is reality. Sayangnya manusia selalu memilih salah satunya. Hilangnya nanti, jangan buru-buru. Soronya nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Gila kok Johan. Lu barusan ngomong sesuatu yang bikin gue mikir lagi tuh. Apakah berarti harus ada sorrow dulu atau kesedihan dulu baru ada joy? Harus enggak. Sorrow itu reality. Kalau harus kan ya yang nggak sorrow, ya udah lu menderita, ayo kita bikin menderita untuk bisa joy. Kan nggak mungkin. Ya. Kita juga menghindari penderitaan, tapi seberapa bisa kita menghindari penderitaan? Iya kan? Kan gue selalu bilang lu mau nikah mau bahagia atau menderita? Pasti pengen bahagia kan? Tapi akhirnya selalu salah satu menderita bro, ditinggal dulu. Kecuali mati bareng. Bener lagi. Dan ketika lu ditinggal itu, wah lu kehilangan arah. Lu bayangin bareng sama orang tahu-tahu suatu hari nggak ada di hidup lu. Wah, painful. Tapi gue tahu kalau orang yang mencintai, dia tidak akan menyesal juga untuk memilih menikah gitu loh. Makanya gue suka Augustine. Lebih baik kehilangan arah daripada tidak pernah merasakan cinta. Lebih baik mencintai dan kehilangan arah daripada tidak merasakan cinta. Agustinus itu ngomong gitu. Agustinus ini merasakan cinta nggak waktu itu? Iya, dia merasakan cinta, tapi dia harus gara-gara jadi bapak gereja kan dia tinggalin wanita yang dicintai. Waduh! Maka itu dia meninggalkan itu untuk Tuhan. Maka itu kan jadi idealisme banyak orang Kristen, meninggalkan itu Tuhan. Tapi ada kritik, ternyata ada naskah ditemukan katanya tulisan wanita yang ditinggalkan. Dia ngomong apa tau nggak? Apa? Namanya Floria, tapi nggak tahu naskah ini benar atau nggak. Kalau Tuhanmu yang kamu sembah tidak menghargai cinta, aku tidak mau menyembah Tuhan seperti itu. Ini kayak filmnya ini Dracula yang terakhir, Dracula paling bucin 2025, lu harus nonton. Nicolas Cage bukan? Bukan yang Dracula, Nicolas Cage kan yang Carpenter Son. Jadi Tuhan kita adalah sang cinta, dia memberikan namanya sang cinta. Cinta yang tetap ada di tengah suffering. Jadi justru berita kekristenan adalah berita Christmas berbicara apa? Suffering itu ada as a reality. Tapi cinta dan sukacita itu tetap bisa ada di tengah keadaan apapun. Bukan meniadakan suffering, tapi mendatangkan cinta joy di tengah penderitaan. Ya, karena joy itu kamu paling sukacita ketika apa? Orang yang kamu cintain bahagia, orang mencintai kamu. Gue setuju tuh kok. Lalu lu punya duit banyak, ternyata istrimu nggak bahagia, percuma. Gue barusan gara-gara lu ngomong lagi, ini gue udah 3 kali nih ngomong kayak gini nih. Karena semua dari mulut lu gue jadi meredog semua. Kalau lu bisa mengalami suffering atau penderitaan dan belum mengalami joy, bisa nggak lu membayangkan joy itu atau memvisualisasikan joy itu? Kayak mengharapkan joy itu segera terjadi gitu. Hope itu ada ketika ketidakadaan hope. Jadi, pengharapan sejati adalah ketika tidak ada kondisi ketidakadaan pengharapan, baru masih ada pengharapan, itu pengharapan yang besar.
Cepet ya. Enggak, belum kelar kok. Lu. Tapi gue berasa lama loh. Crazy lah. Crazy lo kok. Kenapa? Karena berat ya bebannya. Iya, kalau yang udah nonton sampai sini gue kasih bonus tamu terakhir teman-teman. Kalau dia udah kalau ada Lu yang bakal kangen nih. Iya. Bukan nggak bisa kangen, nggak bisa balik bro. Iya, mungkin kita pun bisa ngobrol tapi di Iya, podcast di yang tempat lain. Iya kalau masih podcast. Iya, kalau masih podcast. Cuma kalau gue ngobrol sama Ko Johan, gue datang dulu lah ke Puri nanti. Iya, so many great memories loh teman-teman. So many great. Kayak sama Ko Johan tuh yang tamu luar yang lama ya. Kalau kan biasa sama Ko Andre. Ini sama Ko Johan tamu luar yang lama yang paling banyak juga. Ya, jadi kita sekarang seperti Yesus. Gimana tuh? Suka di gue. Tidak ada tempat untuk meletak. Tidak ada tempat untuk meletakkan Podcast kita. Gua kalaupun gue mau buat baru nanti gue mau bikin yang sekuler, gue mau bikin dengan value kita kekristenan. Cocok gue mau terjun di dunia sekuler. Dengan dunia sekuler, benar? Mungkin itu komitmen kita di 2026. Yes. Kita stop dengan hal gerejawi, kita terjun ke sekuler membawa joy kemanapun gitu. Membawa apa namanya? Joy. Embodied joy. And sorrow. Joy yang bisa bertahan di sorrow. Iya. Kayak buat joy itu ada, sorrow tuh harus. Iya, sorrow itu realitanya. Harus ini dulu. Harus lu tahu kalau sorrow tuh beneran. Dan ternyata ada gitu. joy yang bisa ada di tengah penderitaan seperti apapun yang tidak pernah hilang. Bukankah itu artinya joy yang sejati? Gila. Sukacita Natal. Ya, Natal. Ya. Tapi jujur sih kalau Natal aku cukup gloomy sebetulnya. Gloomy itu? Ya, gloomy itu kayak agak mendung-mendung gimana gitu loh. Gue ingat. Karena cerita keluarga lu bukan? Keluarga gua. Terus juga memori-memori yang, dan aku banyak sekarang berjumpa orang-orang yang Kristen. Contohnya di Natal itu biasa dulu dari kecil dia bersama dengan keluarga, tapi keluarganya udah nggak utuh. Contohnya papa mamanya bercerai. Biasanya aku tanya, lu Natal di mana gitu? Mau milih sama papa atau mama atau di kota apa? Kadang-kadang juga masih bingung. Karena Natal itu kan mengembalikan memori dia yang dulu indah, terus sekarang dia harus duduk di gereja sendirian dengan keluarga yang tidak utuh. Itu kan juga melukai. Bagaimana ya joy itu ada buat orang-orang seperti itu gitu. Itu PR. Ya saya berjumpa, saya pun mengalami udah nggak ada papa mama, biasanya dulu Natal pulang. Sekarang begitu nggak ada, kayak Desember itu kayak merasa bahwa banget aku ngomong sama gue yatim piatu loh. Karena dulu pulang kan setiap tahun pulang ini kayak yatim. Tapi aku juga melihat bahwa ini waktunya yang berbeda karena ada anak istriku yang sekarang aku hadir di Natal. Sehingga suatu hari mereka ingat memori waktu nyanyi Silent Night. Kan beda ya. Dulu belum nikah mulai Silent Night, Holy Night, ada nikah. Ada momen-momen yang berbeda yang kita harus hidup. Dan bagaimana sukacita itu tetap kita hadirkan. Di tengah itu. Itu sih sebetulnya. Gila. Thank you loh kok. Thank you. 3 tahun. 3 tahun. Dulu teman-teman bahkan kalau kita trace balik ya. Ya nggak ada kopi gratis sama babi gratis ya. Bener lagi itu. Kalau kita trace balik sebelum Hello God on Topic ada, teman-teman, gue udah ngobrol sama Ko Johan di konten yang namanya Say It True. Iya, Say It True itu pertama kali. Namanya sebenarnya bagus Hospitality. Hospitality, yes. Kita bahas itu. Namanya sebenarnya bagus loh. Say It True. Katakan yang bagi gue one of the best. Aku podcast sama kamu tuh gila. Itu gila itu. Itu kayak dunia lain itu ya. Teman-teman ya, sedikit promosi, sebetulnya saya di sini selalu dapat kopi gratis dan menunya babi. Tapi hari ini di dalam perjalanan tahu-tahu saya pikir kali ini aku kayaknya mau nyerahin ke Jul deh, terserah dia mau apa, aku nggak minta babi. Dan ternyata dia bilang, kok lu mau hari ini yang lain menunya? Oh boleh. Tadi serius gue di jalan dan ini gue nggak mau minta babi deh. Iya benar. Hari ini yang lain. Dia menyerahkan yang ke dia menawarkan yang lain dan saya langsung embrace. Itu pesan Roh Kudus teman-teman. Kayak pengen podcastnya tidak berakhir gitu karena ini episode terakhir, bukan episode terakhir dengan tamu. Dengan saya. Tamu. Nanti episode terakhirnya benar-benar gue tutup dengan joy. Thank you loh Ko Johan, teman-teman. Kita minta tolong dukungannya buat follow selalu Ko Johan di sosial media, Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa. Walaupun followernya nggak banyak. Walaupun followernya sudah banyak sebenarnya, tapi tetap follow lagi dan dukung. Juga gue nggak pernah promosiin diri gue, follow saya di Instagram saya Julius Teja 18.
Siapa tahu bikin sesuatu. Iya, nanti bikin kita orang. ngobrol-ngobrol di situ, hahaha bareng kan. Gua fast respon janji. Nah, terus habis itu bohong kata. Emang bohong kadang-kadang. Janji fast respon 2026. dan teman-teman Kalau nggak ditepati tolong pengampunan ya. tolong diampuni. Mau bilang suruh follow Hello God, jangan lupa buat dukung selalu follow sosial media kita. Hello God ada di Instagram, TikTok. Artis gue di sebelah sana yang gue udah nggak tahu dia masih ngepost atau enggak. Dan di YouTube juga teman-teman download aplikasi kita Hello God ada di App Store dan Play Store. Itulah teman-teman. Thank you Ko Johan for today. Thank you for today. Merry Christmas teman-teman. Merry Christmas. Merry Embrace Christmas. joy and sorrow. Embrace sorrow dulu, baru receive joy. Bagus tuh. Embrace sorrow, receive joy. Boleh juga tuh, Roh Kudus. Boleh lah. Kalau gitu. Thank you guys. Again, for one last time. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Ulang kok. Kenapa? Kan tadi mau direkam. Ulang dari yang ini dong. Jangan deh. Yang mana? Ulang ini dong, gimmick kesini aja, gimmick. Oh iya, gua ngomong thank you dulu terus nanti kita ngomong gitu lagi. Coba kan yang ini buat gimmick. Oke lah kalau gitu, karena sudah terakhir. Thank you. Thank you Ko Johan, thank you Feby. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Bye.